وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib, kemudian ikhwah, man wata'a imra'atun binikahin fasidin hal yulhaqu nasabu waladihi minha. Apabila seorang lelaki melakukan pernikahan, melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita dengan pernikahan yang fasid. Pernikahan fasid ini pernikahan yang rusak atau kita katakan tidak sah. Ya mungkin dikarenakan kurangnya salah satu rukun pernikahan sehingga pernikahan tersebut tidak sah. Ya. Lantas dari hasil pernikahan ini lahirlah anak. Nah sekarang apakah anak ini dinisbatkan kepada si ayah yang telah melakukan pernikahan yang tidak sah? Seperti misalnya seorang lelaki melangsungkan pernikahannya dengan seorang wanita tanpa wali. Ya. Walinya ada, tapi dia memakai wali hakim misalnya. Dikarenakan ketidaksetujuan si ayah si perempuan, akhirnya mereka pun dengan menggunakan wali hakim misalnya. Atau dalam pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu rukun pernikahan sehingga sehingga pernikahan itu secara fikih ditetapkan dengan pernikahan yang tidak sah. Tapi kan mereka tetap saja melangsungkannya, mungkin dikarenakan ketidaktahuan atau mungkin dikarenakan ada fatwa dari seorang ustadz mengatakan tidak masalah misalnya, sehingga ya atas dasar pernikahan itu mereka melangsungkan hubungan rumah tangga dan lahirlah anak. Terus anak ini yang lahir dari pernikahan yang tak sah ini, apakah anak ini dinisbatkan kepada si suami ataukah tidak? Inilah pertanyaannya. Jawabannya, man wata'a imra'atan bima ya'taqiduhu nikahan, barang siapa yang melakukan hubungan suami istri dengan wanita, dengan seorang wanita di mana mereka sudah melakukan akad pernikahan. Jadi setelah melakukan akad pernikahan, kemudian mereka pun melakukan hubungan suami istri,
fa innahu yulhaqu bihi an-nasab. Maka kalau hasil dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak, maka anak ini dinisbatkan kepada si suami, dinisbatkan kepada si ayah ataupun si suami. Ya. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Wa in kana dzalika nikahul batil. Wa in kana dzalika nikah batilan. Walaupun nikah tersebut nikah yang batil, yang tidak sah. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairi, sebagaimana yang difatwakan, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lainnya. Jadi di sini ikhwah, para ulama menyatakan bahwasanya walaupun pernikahannya tidak sah, ya, tapi yang namanya penasapan itu disebutkan tetap kepada si suami. Misalnya ini, si Zaid menikah dengan seorang wanita yang bernama misalnya Zainab misalnya, ya. Zaid menikah dengan Zainab, di mana pernikahan ini tidak memenuhi syarat, sehingga sebenarnya pernikahan ini dianggap tidak sah. Mungkin dikarenakan nggak ada wali atau dikarenakan hal yang lain yang nggak terpenuhi, ya, di mana pernikahan tersebut pernikahan tidak sah. Tapi kan mereka sudah dianggap, mereka yakini mereka sudah menjadi suami istri dengan pernikahan tersebut. Ya, kita tidak tahu apakah mereka nggak tahu bahwasanya itu merupakan pernikahan yang nggak sah, atau mereka anggap ya sudahlah, yang penting kita sudah nikah gitu ya. Tapi hasil dari hubungan mereka itu lahirlah seorang anak. Apakah anak ini, ya, dinisbatkan kepada si Zaid? Apakah tidak? Demikian. Para ulama mengatakan bahwasanya walaupun pernikahannya tidak sah, maka si anak yang lahir dari pernikahan tidak sah itu tetap dinisbatkan kepada si ayah ataupun si suami. Li'anna thubutan nasab la yaftaqiru ila sihhatin nikah fi nafsil amr balil waladul firash kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikarenakan penetapan nasab itu tidak terkait dengan sebuah pernikahan sah dan tidaknya, ya, tapi dia dikaitkan bahwasanya sudah berlangsung sebuah akad pernikahan, baik akad tersebut sah ataupun tidak sah. Demikian. Karena penetapan ini terkait dengan al-waladul firash, anak itu nisbatnya kepada si pemilik alas tidur, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan ini sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Wa qala fil Mughni, berkata dalam Mughni, maksudnya Ibnu Qudamah, wa in wata'a rajulun imra'atan la zauja laha bisyubhatin, apabila seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang wanita yang tidak memiliki seorang suami, ya, laha bisyubhatin, dikarenakan sebuah syubhat, ya, syubhat ini mungkin dikarenakan ikhwah dia menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya masih belum selesai masa iddahnya misalnya. Karena seorang wanita ketika dia ditalak oleh suaminya, maka dia pun sedang menjalani masa iddah. Selama si wanita ini berada di masa iddahnya, maka dia statusnya masih istri si laki-laki tersebut. Ya. Baik. Fa'atat biwaladin lahikahu nasabuhu. Jadi di sini ada syubhat, ya, syubhat. La zauja laha bi syubhatin, di mana wanita itu tidak ada suami. Jadi diperkirakan dia tidak punya suami. Demikian, sehingga dia nikahilah wanita ini. Ya, pada dasarnya kan kalau kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang masih belum jelas apakah dia sudah cerai dengan suami atau tidak, ya kan? Maka dan mereka punya anak, maka anak ini dinisbatkan kepada si suami tersebut. Demikian ikhwah, wa fil qawanil fiqhiyah, dalam kitab qawanil fiqhiyah, kullu nikahin yadra'u fihi al-had
fal waladu lahiqun biwat'i. Semua pernikahan di mana akibat pernikahan tersebut tidak divonisnya, tidak dilaksanakannya hukum had. Hukum had ini terkait dengan hubungan suami istri, hubungan intim seorang laki-laki dan perempuan. Di mana apabila seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim dengan tanpa pernikahan, dengan tanpa akad pernikahan, maka kalau mereka sudah berkeluarga hukumannya dirajam, kalau mereka belum berkeluarga maka hukumannya dicambuk 100 kali. Baik. Apabila semua pernikahan, di mana kalau setelah mereka melangsungkan pernikahan, kemudian mereka melangsungkan hubungan intim suami istri, udah, yang akhirnya gara-gara pernikahan itu, walaupun pernikahannya nggak sah, tidak berlaku hukum had, apakah dicambuk 100 kali ataukah dirajam, maka fal waladu lahiqun bil wat'i. Maka kalau lahir dari hubungan tersebut seorang anak, anak tersebut dinisbatkan kepada si laki-laki. Wa haitsu wujiba al-had la yalhaqu an-nasab. Tapi kalau hasil hubungan tersebut yang menyebabkan mereka harus dihukum, rajamkah atau cambukkah, maka tidak dinisbatkan dia kepada si laki-laki tersebut. Jadi ikhwah, berarti tanpa ada hubungan yang dilangsungkan tanpa ada tanpa ada akad pernikahan, walaupun yang batil. Ya. Karena seperti ini maka dia harus dihad, maka dia harus dirajam atau dicambuk. Kalau sudah seperti ini, lahirlah anak, maka anak tidak boleh dinisbatkan kepada si laki-laki tersebut. Demikian ikhwah. Wa fid durul mukhtar az-zawaj al-fasid, pernikahan yang rusak ataupun tidak sah, fi itsbatin nasab, dalam menetapkan nasab, kazawajus sahih, seperti pernikahan yang sahih. Jadi di sini ikhwah menyebutkan bahwasanya pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan, baik pernikahan yang sah maupun tidak sah, kalau mereka punya anak, maka penisbatannya tetap kepada si laki-laki. Demikian. Ikhwah, tapi ingat, ini pembicaraan kita hanya nasab, bukan bayi yang lahir di luar nikah, beda, ikhwah. Ya, ini hubungan laki-laki perempuan, hubungan intim ini terjadi setelah akad, lahirlah anak. Sementara anak zina ini hubungan yang dilakukan sebelum dilakukan akad pernikahan, beda ya ikhwah. Jadi kalau seandainya anak ini lahir dari hasil hubungan sebelum adanya akad pernikahan, maka dia tidak dinisbatkan kepada si laki-laki. Tapi kalau mereka hubungan ini setelah mereka lakukan akad pernikahan dan lahirlah anak, maka anak ini dinisbatkan kepada si laki-laki, walaupun pernikahan mereka tidak sah, walaupun pernikahan mereka batil, ataupun walaupun pernikahan mereka fasid. Itulah fatwa para ulama ikhwah. Li'anna nasab yahtatu fi itsbatihi ihya'an lil walad wa muhafadzatan alaihi. Karena penetapan nasab itu yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup si anak dan untuk hak pengasuhan si anak. Wa fi majmu'il fatawa, dalam kitab majmu' fatawa, anna man nakah imra'atan nikahan fasidan muttafaqan ala fasadihi au mukhtalafan fi fasadihi, bahwasanya apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan pernikahan yang batil, dengan pernikahan yang fasid, dengan pernikahan yang tidak sah, baik ketidaksahan itu disepakati oleh para ulama maupun tidak disepakati oleh para ulama, maka fa inna waladahu minha yulhaqu nasabuhu, maka dari hasil hubungan mereka tersebut lahirlah seorang anak, maka anak tersebut nisbatnya kepada si laki-laki. Wa yatawarathani bittifaqil muslimin, dan mereka juga saling mewarisi dengan kesepakatan kaum muslim, dengan kesepakatan ulama muslim. Jadi ikhwah di sini ya, penetapan nasab ternyata dia lebih spesial dibandingkan masalah keabsahan pernikahan ataupun tidak.
Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam apabila suatu hubungan dilakukan setelah terjadinya pernikahan, baik pernikahan tersebut tidak sah maupun pernikahan tersebut sah, baik pernikahan tersebut tidak sah disepakati oleh para ulama maupun tidak sahnya diperselisihkan oleh para ulama, maka tetap si anak dinisbatkan kepada si ayah. Begitu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dan juga mereka saling mewarisi. Nah, demikian. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ingat kita bicara di sini masalah penisbatan, penasapan. Taib, misalnya si Anto melakukan hubungan di luar nikah dengan si Wati. Ini misal ikhwah, Anto dengan Wati, mereka melakukan hubungan suami istri padahal mereka belum menikah. Sudah, kemudian ikhwah, kemudian hamillah si Wati. Udah, karena si Wati sudah hamil, ini contoh ya, takut malu, maka dilangsungkanlah pernikahan antara si Anto dengan si Wati dalam keadaan hamil. Ya, dalam masalah ini kan tidak sahlah pernikahan mereka. Sudah, tak lama kemudian lahirlah anak pertama yang dari hasil hubungan zina tersebut. Udah, kemudian 2 tahun kemudian lahir anak kedua, tapi tetap pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak sah tersebut. Maka ikhwah, anak pertama ini dikatakan anak zina. Kenapa? Karena dilakukan sebelum akad pernikahan dan tidak dinisbatkan kepada si Anto. Adapun anak kedua ini sudah dinisbatkan kepada si Anto, walaupun pernikahan dia dengan siapa tadi, si Wati, tidak sah. Begitulah istimewanya terkait masalah penasapan. Ini semuanya untuk maslahat si anak. Kenapa? Karena anak itu terkait dengan al-waladul firash. Anak itu nisbatnya kepada si pemilik alas tidur. Siapa pemilik alas tidur? Yaitu si suami. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Lantas bagaimana dengan pernikahan itu? Bagaimana dengan pernikahan tersebut? Ya, pernikahan tersebut kalau nggak sah ya harus diulang. Tapi anak-anak mereka penisbatannya tetap kepada si ayah. Allahu a'lam bissawab. Memang ikhwah fiddin di sini ada pertanyaan-pertanyaan, ya saya baca artikel-artikel jurnal-jurnal dalam bahasa Arab di mana permasalahannya, loh, bukankah pernikahan ini batil? Seharusnya ya anaknya juga anak batil gitu lah kira-kira. Tapi ternyata para ulama kita penisbatan untuk menisbatkan yang namanya nasab anak itu kepada, intinya adalah kepada al-waladu lil firash. Anak itu nisbatnya kepada si pemilik alas tidur. Itulah dia. Ya, baik si pemilik alas tidur itu pernikahannya sah maupun tidak sah, baik disepakati ketidaksahannya maupun diperselisihkan para ulama ketidaksahannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, saya juga sebelumnya mengira bahwasanya kalau sudah sah pernikahannya berarti anaknya setelah pernikahan tidak sah ini dia punya anak hasil dari hubungan setelah pernikahan tidak sah ini berarti anak zina. Ya, anak zina berarti penisbatannya tidak kepada si laki-laki. Ternyata salah ikhwah. Ya, ternyata tidak seperti itu dalam masalah penisbatan seorang anak kepada ayahnya. Sekali lagi, apabila berlangsung pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan, baik pernikahan yang sah maupun yang pernikahan tidak sah, baik ketidaksahannya itu disepakati oleh para ulama maupun kesepakatan itu ketidaksahannya diperselisihkan para ulama, maka anaknya itu tetap dinisbatkan kepada si laki-laki tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.